Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Padilla, NIM 6042300007. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Kegiatan perekonomian di dunia tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya ternyata difasilitasi oleh pasar modal. Dominasi kapitalisme global pasca Perang Dingin namun memunculkan ketidakpuasan seperti krisis finansial dan ketimpangan. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif etis yang berakar pada prinsip syariah, urgensi memahami perbedaan mendasar untuk mengevaluasi relevansi dan potensi masing-masing sistem dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Oke, next. Saya akan membacakan fungsi-fungsi utama dari sistem ekonomi. Yang pertama, pengalokasian sumber daya, yaitu mengarahkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas agar efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, koordinasi produksi, yaitu menentukan barang dan jasa apa yang perlu diproduksi serta bagaimana proses produksinya dilakukan. Yang ketiga, stabilisasi ekonomi, mengatur agar ekonomi tetap stabil, tidak terjadi inflasi atau resesi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang keempat, distribusi pendapatan, yaitu menyediakan mekanisme untuk membagikan hasil produksi kepada berbagai pihak termasuk tenaga kerja, pemilik modal, dan pemerintah. Dan yang kelima, pencapaian keadilan sosial. Dalam beberapa sistem seperti sistem ekonomi Islam atau sosialisme, sistem ini juga menjadi alat untuk mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang berjalan berdasarkan adat dan kebiasaan dengan produksi mandiri serta barter menghasilkan stabilitas sosial dan kohesi komunitas yang kuat namun memiliki efisiensi rendah dan inovasi yang lambat. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi komando menasionalisasi alat produksi dan dikendalikan pemerintah pusat demi kesetaraan sosial, namun seringkali menimbulkan inefisiensi dan kurangnya inovasi, seperti yang terlihat pada Uni Soviet, Kuba, dan Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis bertumbuh pada mekanisme pasar dan kebebasan individu dalam kepemilikan aset serta usaha tanpa banyak intervensi negara, di mana penawaran dan permintaan menentukan produksi dan harga, menekankan efisiensi, kebebasan berusaha, dan kompetisi, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi, dan krisis ekonomi tanpa regulasi. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan kebebasan berusaha ala kapitalisme dengan intervensi negara pada sektor vital untuk menyeimbangkan efisiensi pasar dan keadilan sosial seperti yang diterapkan di Indonesia, Perancis, dan Jerman. Yang kelima, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bertujuan mencapai keadilan sosial, distribusi merata, dan pembangunan moral melalui prinsip larangan riba, kewajiban zakat, larangan ghorar, dan maisir, serta keseimbangan kepemilikan individu dan publik, dengan keunggulan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, serta menekankan tanggung jawab sosial. Oke, next. Peran ideologi dan agama dalam pembentukan sistem ekonomi.
Sistem ekonomi tidak berdiri netral. Ia dibentuk oleh fondasi ideologi suatu bangsa. Kapitalisme bertumpu pada individualisme dan kebebasan pasar. Sosialisme mengedepankan keadilan kolektif dan kesetaraan. Sedangkan sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar tauhid, keadilan, adil, dan kemaslahatan umat. Maslahah. Dominasi kapitalisme global pasca Perang Dingin namun memunculkan ketidakpuasan seperti krisis finansial dan ketimpangan. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif etis yang berakar pada prinsip syariah. Urgensi memahami perbedaan mendasar untuk mengevaluasi relevansi dan potensi masing-masing sistem dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Oke, next. Sistem ekonomi di era globalisasi. Di tengah globalisasi ekonomi, sistem ekonomi tidak lagi berdiri sendiri secara murni. Kapitalisme di banyak negara telah mengalami penyesuaian untuk menampung nilai-nilai sosial kapitalis. Dan banyak negara Islam juga mulai membangun infrastruktur ekonomi berbasis syariah seperti perbankan syariah, zakat nasional, dan ekonomi wakaf. Oke, selanjutnya karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Karakteristik utama sistem ekonomi kapitalis yang pertama, kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Yang ketiga, motivasi keuntungan, profit motive. Yang keempat, persaingan bebas. Yang kelima, peran terbatas pemerintah. Yang keenam, sistem harga sebagai pengatur ekonomi. Yang ketujuh, akumulasi modal dan investasi. Sedangkan kritik terhadap kapitalisme, yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, eksploitasi buruh dan sumber daya alam. Yang ketiga, krisis ekonomi periodik seperti depresi besar dan krisis finansial 2008. Yang keempat, komodifikasi kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam merupakan dua model ekonomi yang sangat berbeda, baik dari sisi landasan ideologis, mekanisme operasional, maupun tujuan akhirnya. Kapitalisme didasarkan pada individualisme sekuler dan pasar bebas, sementara ekonomi Islam berpijak pada nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ekonomi. Tujuan utama ekonomi kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi, akumulasi kekayaan, dan efisiensi pasar. Keberhasilan diukur dari indikator seperti PDB, laba perusahaan, dan daya saing pasar dalam sistem Islam. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Tujuan ekonomi Islam adalah al-falah, yaitu keselamatan dunia dan akhirat, yang meliputi kesejahteraan material dan spiritual. Keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi sangat ditekankan. Kesimpulan, sistem ekonomi merupakan seperangkat mekanisme, institusi, dan peraturan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengorganisasikan aktivitas ekonominya, termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan bagaimana hasil produksi tersebut didistribusikan di antara anggota masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.